إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Allah punya wali. Wali Allah banyak sekali, jutaan mungkin miliaran. Dan wali di bawah ulama, bukan di atas ulama, karena syarat untuk menjadi wali tidak harus hafal Al-Quran, tidak harus hafal ribuan hadis, tidak harus tahu tentang fikih, usul fikih. Cukup dia beriman dan beramal saleh. Cukup dengan menjauhi zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, sholat, puasa, zakat kalau dia mampu, dan seterusnya. Adapun ulama harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu tentang kaidah tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Tentu ini jarang sekali. Bahkan kalau kita mau jujur, kita sulit menemukan yang seperti ini di negeri kita ini. Ya. Dan orang yang menjadi wali Allah hanya Allah yang tahu, ya. Secara batin, secara zahir ya tadi. Cukup beriman, tidak syirik, cukup dengan taat kepada Allah. Jika itu terjadi pada diri seseorang, maka dinyatakan bahwa Allah sebagai kakinya, Allah sebagai tangannya, Allah sebagai matanya, dan seterusnya. Artinya tangannya, kakinya, matanya, dan seterusnya dijaga oleh Allah, sehingga tidak melakukan kesalahan, maksiat, ya. Tentu tidak 100%, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya. Maka wali bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, nggak mungkin. Nggak ada manusia yang belum pernah berbuat dosa. Ya, kita tinggalkan, kita masuk 96 atau hadis kedua dari bab ini, bab al-mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih jalla wa ala. Hadis ini dari Anas, Anas dari Nabi, Nabi dari Allah. Karena hadis ini berupa firman Allah, ucapan Allah, tapi tidak ada di Al-Quran, ya. Hadis yang sanadnya sampai kepada Allah dari Anas, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah, disebut hadis qudsi. Kalau sanadnya sampai berakhir sampai di Rasulullah, disebut hadis marfu. Kalau sanadnya berakhir di seorang sahabat, berhenti di Abu Hurairah misalnya, berhenti di Ibnu Abbas misalnya, berhenti di Umar misalnya, maka disebut hadis mauquf. Dan itu pun disebut hadis karena tentu tidak mungkin para sahabat berani ngarang sendiri. Tidak mungkin para sahabat berani memasukkan sabda Nabi. Walaupun seorang sahabat itu mengatakan ini nggak boleh, ini boleh, gitu. Seperti Ali bin Abi Thalib yang sengaja minum sambil berdiri. Padahal waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang duduk di hadapan para pasukan. Beliau minta diambilkan air untuk minum,
setelah air datang sengaja beliau berdiri, lalu sambil berdiri itulah beliau minum sambil mengatakan, sengaja aku minum sambil berdiri agar kalian tahu bahwa minum sambil berdiri seperti ini boleh. Hari itu sudah tersebar subhat bahwa nggak boleh, haram. Ini ada di Sahih Bukhari, ya. Dan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib tidak dibantah oleh ini Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat ya. Tidak dibantah oleh Abu Hurairah, tidak dibantah oleh Ibn Abbas, tidak dibantah oleh Abdullah bin Amr bin As, dan seterusnya. Artinya para sahabat setuju dengan pendapat Ali bahwa minum sambil berdiri boleh. Lalu bagaimana dengan larangan Nabi minum sambil berdiri? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ini mansukh. Ali lebih tahu dari kita semua. Nggak mungkin Ali nggak tahu, nggak mungkin para sahabat nggak tahu dengan hadis itu. Sahabat kan ribuan, masuk nggak ada yang tahu semua, tiba-tiba kita tahu, kan aneh. Ya, para sahabat tahu bahwa itu mansukh. Ya, hadis ini sanadnya sampai kepada Allah, berarti hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, gitu. Kata-kata Allah, bukan qala Rasulullah. Belum lama kita mendengar subhat aneh, ada tokoh yang ngajarin qala Rasulullah fi kitabihil karim, ya. Qala Rasulullah fil Qur'anil karim. Berkatalah Rasulullah di dalam Al-Qur'an. Tentu ini batil, ya. Saya kira belum ada 5 tahun, mungkin 3 tahun, 2 tahun yang lalu, ya kan, rame ini. Jelas ini batil. Mereka mengira bahwa Al-Quran itu kata-kata Rasulullah. Maka mereka ketika menukil ayat Al-Quran mengatakan qala Rasulullah, karena mereka sepertinya nggak percaya hadis. Apa yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi mereka nggak pakai. Mereka langsung dengan Al-Quran, dan Al-Quran itulah kata Rasulullah, katanya, ucapan Rasulullah. Mereka salah faham dengan ayat innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran ini ucapan Rasul yang mulia. Dengan berdasarkan ayat ini mereka salah paham. Oh, berarti Al-Quran ini ucapan Rasul, ya. Mereka salah paham. Yang dimaksud Rasul di sini adalah bukan Rasulullah tapi Jibril. Artinya Rasulullah mendengar ayat Al-Quran dari siapa? Dari Jibril. Kan tidak langsung dari Allah, kan lewat Jibril. Jibril tentu dari Allah. Mana mungkin Jibril ngarang sendiri? Mana mungkin itu ucapan Jibril? Kalau itu ucapan Jibril, maka Jibril telah kafir dan Jibril harus kekal di neraka selama-lamanya. Karena di dalam Al-Quran ada kalimat inni anallah, sungguh akulah Allah. Kalau itu kata-kata Jibril, Jibril telah musyrik, telah kafir, harus disiksa di neraka, mengatakan sungguh akulah Allah. Itu ucapan Allah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Qala, Allah berkata, Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman, Imam Syafi'i berkata, itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Nggak boleh. Oh, Allah berkata, Allah harus berfirman. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Qala semua. Mau Allah qala, Rasulullah qala, Jibril qala, Abu Bakar qala, si fulan qala, Abu Jahal, Abu Lahab qala. Qala itu berkata. Diterjemahkan dalam bahasa kita, ya mungkin karena adab kesopanan kita, ya.
nggak mau menyamakan antara Allah dengan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Imam Syafi'i berkata, ya itu bahasa Indonesia. Ya bisa benar bisa salah. Yang jelas Allah, Rasulullah, Imam Syafi'i, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab semuanya qala, berkata, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal. Nah, tentu kita bertanya, gimana cara mendekat kepada Allah? Ya, oh mendekati Ka'bah berarti mendekat kepada Allah. Salah. Salah. Oh mendekati masjid berarti mendekati Allah. Salah. Belum tentu. Kalau ke masjid mau nyari duit, misalnya dia jadi tukang kenek, ke masjid nyari duit, sholat enggak, apa mendekat kepada Allah walaupun dia ke masjid? Tidak. Ya. Lalu apa mendekat di sini? Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, gimana cara mendekati? Berbuat taat, seluruh ketaatan, bisa sholat, bisa saum, bisa zakat, umroh, haji, jihad, sedekah, berbakti kepada orang tua, nolong fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh ketaatan yang mendatangkan pahala berarti mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan tempat. Loh, Mekah, Madinah enggak, kecuali sampai Mekah sampai Madinah berbuat taat. Memang kalau ke Mekah pasti berbuat taat, ya belum tentu. Ada kalanya ke Mekah tapi ada proyek di sana misalnya, urusan dunia, atau taruhlah dia haji dan umroh tetapi niat dia itu betul-betul bawa jamaah travel, untungnya besar, niat satu-satunya cuma itu, yang nggak mendekatkan diri. Ya banyaklah contoh ke Mekah, ke Madinah tapi tidak beribadah, tentu tidak mendekatkan diri. Ya, jadi bukan tempatnya tapi amalnya. Ketika kita di Mekah kemudian tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad, dan itu dilakukan karena Allah, baru. Jadi yang terpenting amalnya, bukan tempatnya. Nah, ada syubhat, ada salah faham di tengah-tengah masyarakat kita, itu tempat. Apapun yang terjadi, mau ngapain, pokoknya asal sudah sampai Madinah dapat pahala, asal sudah sampai Mekah dapat pahala. Bahkan lebih kecil dari itu, kuburan Kiai Anu, kuburan keramat Mbah Wali Anu, asal sampai sana berarti dapat berkah, dapat kebaikan. Ini batil sebatil-batilnya. Ya. Bahkan termasuk mendatangi orang tua. Mendatangi rumah orang tua mestinya kan berpahala, tapi dia nggak dapat pahala. Kenapa? Ngobrol sama orang tua aja malas-malesan, boro-boro nyenengin orang tua. Mungkin dia ya biar dikira anak soleh misalnya, atau mungkin dia pulang kampung supaya ketemu sama teman-temannya atau mantannya, ya kan? Kata orang, dia luar biasa berbakti kepada orang tua, 3 bulan sekali pulang kampung ke orang tua. Tapi itu tadi, orang-orang nggak tahu, dia malas-malasan ngobrol sama orang tua, disuruh ini juga nggak mau. Ya, tujuan utama dia pulang kampung bukan untuk orang tua, tapi teman-temannya atau mantannya atau apalah. Intinya sekali lagi bahwa mendekatkan diri kepada Allah bukan tempat, tapi amal. Nah, amal itu berhubungan dengan tempat. Tidak mungkin kita bisa tawaf, bisa sa'i di Jakarta ini. Tidak mungkin kita bisa melempar jumrah di Bandung, di Surabaya. Tentu harus ke sana, kan begitu. Taqarrabtu ilaihi dira'an,
maka aku balas, aku mendekat ke dia sehasta, lebih dari sejengkal. Mungkin bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ini balasan Allah, ya. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, kalau dia mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku balas, aku mendekat ke dia sedepa. Bisa 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat, ya. Sejengkal kita tahu, ya. Sehasta itu dari ujung jari tertinggi sampai ketiak, itu zira. Sementara ba' mungkin bahasa kita sedepa, ya, dari ujung jari kiri sampai ujung jari kiri terpanjang, ya berarti mungkin jari tengah, ya, sampai ujung jari terpanjang yang kanan, dan dijauhkan, direntangkan, ya. Sedepa lah, antum tahu sedepa. Apakah ini kiasan? Nah, apakah ini kiasan? Karena dalam bahasa kita Indonesia banyak sekali kiasan, banyak sekali kiasan. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan sabda Nabi, mendengarkan firman Allah, Allah bersemayam di atas arsy, kiasan. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, kiasan. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kiasan. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, kiasan. Semuanya dibilang kiasan, karena bahasa Indonesia banyak sekali kiasan. Kita sering dengar, ya, ada segala muka tembok, kepala batu, apalagi tangan besi, panjang tangan. Banyak sekali bahasa Indonesia kiasan. Apakah bahasa Arab ikut-ikutan bahasa Indonesia? Nanti dulu. Boleh mengatakan kalimat-kalimat tadi kiasan, boleh, asal yang mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau Rasulullah mengatakan, oh ini kiasan, ini ramzun, ini cuman kiasan, ya tentu sami'na wa ata'na. Kapan Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kiasan? Allah bersemayam di atas arsy, jauh di atas arsy, kiasan. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, kiasan. Kapan Rasulullah bilang seperti itu? Kalau tidak, kita jangan ucapkan, udah imani apa adanya, ya. Kita nggak paham nggak apa-apa, yang penting kita imani ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, terutama berbicara tentang hal yang paling gaib. Antum tahu yang paling gaib ini siapa? Apa? Malaikat gaib, setan iblis gaib, hari kiamat gaib, siksa kubur gaib, ya kan? Bahkan orang tua kita di kampung sekarang sedang apa, gaib juga. Gaib itu yang kita nggak tahu lah, namanya gaib. Bahkan di balik tembok ini ada apa, gaib bagi kita. Berarti banyak gaib, kan? Yang paling gaib apa? Allah Khalik, pencipta. Maka Allah yang paling gaib, yang maha gaib. Nah, sementara saudara-saudara kita menempuh langkah yang berbahaya. Maksud tangan Allah, maksud jari Allah itu, maksud Allah turun ke langit dunia itu, maksudnya apa? Apa ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah maksudnya apa? Kalau enggak ada, udah diam. Mereka berpikir, karena mereka mempelajari seperti ini, ketularan Sokrates, ketularan Plato, ketularan Aristoteles, ketularan para filsafat, para filsuf itu yang ingin tahu, ingin kenal siapa Tuhan, tapi nggak dapat wahyu. Nggak kenal Nabi Ibrahim, nggak kenal Nabi Ismail, nggak kenal Nabi Musa, apalagi kenal Nabi Muhammad SAW. Mereka semua hidup kan jauh sebelum Rasulullah SAW. Padahal mereka orang-orang baik, pengen kenal Tuhan, tapi nggak lewat wahyu.
Maka mereka berpikir tentang Tuhan, semakin berpikir semakin sesat. Nggak mungkin Tuhan bisa ditemukan lewat berpikir. Nggak mungkin Allah bisa dikenal lewat akal logika kita, nggak mungkin. Kita hanya bisa tahu siapa Allah, ada di mana, maunya apa, yang dibenci oleh Allah apa, yang disukai oleh Allah apa. Itu kita bisa tahu cuman lewat wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Adakah yang ketiga, keempat? Nggak ada. Nggak mungkin Allah bisa diketahui lewat akal logika nurani. Ya nurani siapa? Akal mana yang bisa tahu kalau Allah itu tertawa? Allah tertawa melihat dua orang yang sedang berbunuh-bunuhan, dan dua-duanya akhirnya akan ketemu di surga. Tahu dari mana coba? Kalau pakai akal logika nurani, Allah tertawa, ya, dan itu terjadi. Apalagi di zaman Nabi terjadi. Dua orang berbunuh-bunuhan dan mati akhirnya, ya semua sahabat sudah mati semua kan. Akhirnya nanti ketemu di surga. Ya, ketika berbunuh-bunuhan itu, yang satu muslim, yang satu kafir dalam perang jihad. Yang muslim kalah, mati, insya Allah mati syahid surga. Yang kafir di kemudian hari masuk Islam. Setelah masuk Islam, jihad pula bersama Rasulullah atau bersama Abu Bakar, bersama Umar, lalu mati di medan jihad, mati syahid, surga juga. Akhirnya ketemu di surga. Padahal waktu itu berbunuh-bunuhan. Nah, ketika mereka berdua berbunuh-bunuhan dengan pedangnya itu, Allah melihat dan Allah tertawa. Allah tahu dua-duanya akan ketemu di surga. Detik itu Allah tertawa. Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Detik itu Allah tertawa. Siapa yang tahu? Kalau Allah tahu, nggak mungkin akal logika nurani kita bisa tahu. Itu semua dengan wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Maka terhadap ayat-ayat dan hadis seperti ini udah gak usah dibahas. Lagian siapa nyuruh bahas sih? Ya. Kalau kita dilarang menjual sesuatu yang belum kita miliki, silahkan dibahas. Ini bisa dibahas, ini nggak boleh. Kok nggak boleh sih? Saya jual sesuatu, padahal sesuatu itu masih punya si A, si B. Kenapa nggak boleh ya? Akal bisa bicara, bisa membahasnya. Termasuk ketika kita dilarang melamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Jangan masuk dulu sebelum ada jawaban penolakan dari kalau sudah ada penerimaan atau penolakan ya. Ini akal bisa bicara. Tapi Allah mendekat seperti ini nggak bisa. Maka udah nggak usah dibahas. Nah, Rasul dan para sahabat tidak menghabiskan waktu membahas ini. Mengapa nggak ada? Ya jangankan bahas, nanya aja nggak ada. Ya Rasul, maksud Allah turun ke langit dunia itu apa? Tolong jelaskan kepada kami sejelas-jelasnya. Nggak ada. Ya Rasul, maksud Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, maksudnya apa? Maksud iya sih Allah punya jari dua? Tolong jelaskan sejelas-jelasnya. Nggak ada. Ya Rasul, maksud Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Apa betul-betul Allah punya telapak kaki? Nggak ada pembahasan. Maka diimani apa adanya, nggak paham juga nggak bakal paham lah. Ya gimana kita bisa mau paham? Allah menghadapkan setiap kita sholat, di hadapan kita selalu ada wajah Allah. Gimana kita bisa memahami ini? Orang sholat itu bisa bersamaan, apalagi di Masjidil Haram. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke selatan, utara. Gimana cara Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat dalam waktu yang bersamaan? Wajah Allah cuma satu. Gak akan paham. Udah nggak usah dipahami, tidak usah dibahas,
yakini apa adanya bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Kita bingung, kita puyeng gimana caranya, Allah tidak bingung, tidak puyeng, tidak sulit, mudah sekali bagi Allah. Ya. Nah, oleh karena itu pelajaran akidah, pelajaran tauhid versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Rasul dan para sahabat, mudah sekali. Kitabnya tipis-tipis karena nggak dibahas. Beda dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah. Berjilid-jilid kitab membahas tentang wajah Allah, membahas tentang turunnya Allah, membahas tentang jari Allah, padahal tidak ada yang nyuruh. Dan hasil pembahasan itu, wow, 1000 orang 1000 hasil, karena pakai pikiran masing-masing, otak masing-masing. Berbeda dengan Ahlu Sunnah mengikuti satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Rasul diem, kita diem. Rasul ngomong, kita ngomong. Rasul bilang wajah, kita bilang wajah. Rasul bilang jari Allah, kita bilang jari Allah. Mudah, simple, sederhana, murah, gampang. Ya, tidak menghabiskan waktu. Sementara waktu yang ada ya buat berjihad, buat pembahasan yang lain. Ini firqah-firqah dolal ini, aliran-aliran sesat ini habis waktu, berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berjilid-jilid kitab untuk membahas wajah Allah, padahal tidak perlu dibahas. Oleh karena itu kita imani apa adanya, bahwa Allah betul-betul mendekat kepada kita sejengkal, kemudian sehasta, kemudian sedepa. Caranya bagaimana bukan urusan kita. Ya. Wa idza atani yamshi, kalau dia berjalan mendekat kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendekat ke dia dengan berlari. Allah selalu lebih. Ya. Oleh karena itu nggak ada kita berbuat kebaikan satu dibalas satu, nggak ada. Kalau dosa ya, dosa satu ditulis satu, dosa dua ditulis dua. Kalau kita berbuat kebaikan satu, 10 doang, tidak 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah lipat gandakan terserah Allah. Sekali berbuat baik, pahala Allah balas dengan jutaan bahkan miliaran. Ya. Bahkan ada satu malam, sayang setahun cuma sekali ya, di malam itu kalau kita sedekah 100.000 misalnya, maka ditulis sebagai orang yang bersedekah 100.000 selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Ya, kayak apa itu? Ya, bukan 100, 700, 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kita baca di malam itu 1 juz Al-Quran. Dicatat oleh Allah pahalanya membaca Al-Quran 1 juz selama 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kita sholat 11 rakaat di malam itu, ditulis sebagai orang yang sholat 11 rakaat selama 80 tahun lebih, dan begitu seterusnya. Betapa murahnya Allah. Sementara kalau kita berbuat dosa, satu ya satu, dua ya dua. Ini murahnya Allah. Bagaimana kita tidak cinta ya dengan Allah yang luar biasa murahnya, sangat pemurah, sangat pemaaf. Berzina, minum khamr, berjudi, nggak sholat, nggak saum selama bertahun-tahun, tapi muslim ya, tidak kafir, tidak Buddha, tidak Hindu, tidak Konghucu, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi dia muslim. Mati ya,
belum sempat memperbaiki, belum sempat taubat. Muslim ya, sekali lagi, bolehkah kita mengatakan dia pasti disiksa, dia pasti masuk neraka bertahun-tahun, dia pasti diazab? Boleh? Boleh? Enggak boleh. Bisa diazab, bisa tidak. Allah Maha Pengampun. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau, Allah siksa karena memang berdosa kan? Tapi kalau Allah mau juga, Allah ampuni walaupun dia belum bertaubat. Taruhlah sedang minum khamr mati, tapi Allah Maha Pengampun. Kan janji Allah apa sih? Yang tidak aku ampuni cuman mati membawa dosa syirik, mati membawa dosa zina, khamr, judi, nggak sholat, nggak saum, masih ada harapan ampun. Harapan ya, bukan sebuah kepastian. Artinya yaitu tadi, tahta masyiatillah, nasibnya terserah Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau siksa ya siksa, emang dosa. Tapi kalau Allah mau ampuni, ampuni. Luar biasa, luar biasa. Maka jangan pernah kita memojokkan, mengerdilkan, mencemooh, apalagi menjelek-jelekkan, mencaci maki saudara kita yang mati dalam keadaan minum khamr, berzina, berjudi. Sekali lagi, saudara kita sesama muslim. Kalau Buddha mati dalam keadaan Buddha, ya udah jelas kekal di neraka selama-lamanya. Mati dalam keadaan Hindu atau Yahudi atau Nasrani atau Konghucu, pokoknya non muslim, ya kekal di neraka selama-lamanya. Nggak boleh kita ragu. Ini saudara kita yang muslim, dosanya luar biasa. Allah siap mengampuni. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa, cuman ada dua ya, saya bacakan. Ad-dalalatu ala qaramin aqramal aqramin haitsu yu'til jazila fi muqabalatil qalil. Dalil yang menunjukkan betapa murahnya Allah, sesuatu yang sedikit dibalas dengan banyak sekali. Ya, Allah tidak pernah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama, pasti berlipat-lipat. Ya, bahkan dengan lipatan yang kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita. Yang kedua atau yang terakhir, hanya ada dua fawaid. Isbatu sifatil maji'i wal ityan, ketetapan adanya sifat datang bagi Allah. Wajib bagi kita meyakini apa adanya hadis ini, bahwa Allah datang, mendatangi kita. Caranya seperti apa, bentuknya seperti apa, bukan urusan kita. Udah ucapkan apa adanya, pasti kita nggak paham. Ya, pasti nggak paham. Akan lebih nggak paham kalau terus kita bahas terus. Maka jangan pernah membahas sifat-sifat Allah, cukup imani apa adanya. Sebab kalau kita mengimani apa adanya, selesai. Udah tirukan saja bahwa setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang memohon sesuatu akan aku beri. Udah gitu saja. Maksud turun ini gimana? Enggak usah. Sebagaimana Rasul dan para sahabat juga tidak membahas itu. Wa nahnu nu'minu biha, kita beriman dengan sifat-sifat seperti ini. Duna takyifin, jangan takyif. Turunnya seperti apa ya? Membolak-balikkan hatinya caranya seperti apa ya? Cara bersemayamnya seperti apa? Ini takyif namanya, jangan. Waduna tahrifin, tahrif, menolak. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Yang turun cuma rahmatnya. Jadi tahrif ini dirubah. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Ya, maksudnya menguasai. Istawa dengan istaula. Ini tahrif namanya. Allah punya tangan? Ya, tapi tangan yang dimaksud di situ kekuasaan. Ini tahrif namanya, nggak boleh. Tangan ya tangan, kekuasaan ya kekuasaan.
Ya. Kalau tangan Allah itu kekuasaan Allah, bagaimana dengan Allah yang mengatakan khalaqtu biyadayya, Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti Adam telah diciptakan Allah dengan kedua kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Semakin bingung kita. Maka tangannya tangan, kekuasaan ya kekuasaan. Waduna ta'tilin, nggak boleh ta'til. Ta'til lebih dahsyat dari tahrif. Kalau tahrif tadi dirubah-rubah, kalau ta'til ditolak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Enggak. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Ini kan ayat Al-Quran semua dan sabda Nabi. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya nanti pada hari kiamat? Enggak. Enggak, pokoknya ditolak semua. Ini ta'til, mu'attilah. Tokohnya Jaham bin Safwan, diikuti oleh Ja'ad bin Dirham, terkenal dengan firqah Jahmiyah. Jangan sampai kita bernasib seperti mereka. Kita yakini tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari. Waduna tamthilin, jangan pernah diserupakan. Turunnya Allah ya sama persis dengan turunnya kita. Wajah Allah ya sama persis dengan wajah kita. Jari Allah ya sama persis dengan jari kita. Ini pun salah. Ya. Wahiyya sifatun sabidatun bil kitabi was sunnah, dan sifat-sifat tersebut berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Nggak ada berdasarkan ro'yunya Imam Syafi'i, berdasarkan pendapatnya Imam Malik, ya, bahkan Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, nggak ada. Tidak boleh dengan pendapat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.